بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Mari kita awali pada pertemuan yang insyaallah Allah muliakan ini dengan membacakan ayat-ayat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masih di surat Al-Baqarah ayat ke-44 insyaallah. Al-Baqarah ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. ربنا تقبل بهذه القراءة العظيمة إن شاء الله. Kita lanjutkan kajian mengenai karakteristik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar senantiasa dari hari ke hari kita menambah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabihi ilaina qal haddatsana Hannad ibnu As-Sarri qala haddatsana Absar ibn Qasim an Ash'ath يعني ابن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم. Sahabat Jabir bin Samrah, Ra'aitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhiyan, di satu malam di mana sedang terang bulan ya. Jadi bulan sedang bersinar sempurna. Kurang lebih di tanggal berapa kalau lagi bulan sempurna itu? 15 ya? 14, 15. Orang tua zaman baheula gitu ya. Biasanya kalau sudah lihat bulan, ini tanggal 14, tanggal 15 gitu. Kecuali mendung ya, tidak terlihat. Wa alaihi hullatun hamra. Jadi aku melihat Rasul ketika suatu malam yang sedang bulan sempurna ya terangnya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang memakai pakaian yang berwarna merah hamra. Faja'altu anzuru ilaih wa ilal qamar, maka aku melihat, bahkan membandingkan ya di sini. Anzuru ilaih, aku melihat ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ilal qamar, dan melihat kepada bulan yang sedang bersinar terang. Jadi ini dibandingkan, beliau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan melihat cahaya bulan yang terang benderang. Gitu ya. Falahu indi ahsanu minal qamar. Maka sesungguhnya dialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling terang benderang, yang lebih bercahaya, ahsan, yang lebih indah cahayanya dibandingkan bulan yang aku lihat. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sedang malam hari dilihat sama kawan, antara kita sama bulan mungkin lebih terang mana? Jauh lebih terang bulan.
Bahkan kita banyak geneuk hirup ya dina poek deui hati katinggal. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi sahabat saking ingin melihat keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau di sini membandingkan lihat terang indah mana saya melihat bulan dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kesimpulannya adalah beliau jelaskan, demi Allah yang saya lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih indah, lebih bercahaya, lebih bersinar daripada bulan pada malam tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menjadikan para sahabat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki haibah yang sangat tinggi, ya. Wibawa yang sangat tinggi. Maka lihat itu segan, ya, dipandang itu sangat teduh begitu. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis selanjutnya, haddatsana Sufyan bin Waqi' qala haddatsana Humaid ibn Abdurrahman Ar-Ru'asi an Zuhair an Abi Ishaq sa'ala rajulun al-Barra ibn Azib. Bertanya satu laki-laki kepada Al-Barra bin Azib, akana wajhullahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mislas saif, apakah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyerupai pedang? Jadi indahnya seperti pedang, bukan maknanya panjang badannya seperti pedang, tapi indahnya melihat seperti pedang gitu ya, bersinarnya. Qala, menjawab, la, tidak, bal mislal qamar, tidak seperti pedang, akan tetapi indahnya cahaya bersinarnya bahkan seperti bulan purnama, bulan ya. Meskipun di riwayat sebelumnya bahkan lebih indah, lebih terang, lebih bercahaya daripada bulan purnama yang sedang bersinar terang. Sallallahu alaihi wasallam. Ini masih mengenai fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana riwayatnya masih mirip-mirip ya, hanya melengkapi. Kemudian hadis selanjutnya, haddatsana Abdullah ibni Abdurrahman qala haddatsana Ibrahim bin Munzir al-Hizami qala haddatsana Abdul Aziz bin Abi Thabit az-Zuhri qala haddatsani Ismail bin Ibrahim ibni akhi Musa ibn Uqbah an Musa bin Uqbah an Quraib bin Abbas radhiyallahu anhum ajmain qala. Nah, berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa radhu'an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajasnatain, memiliki gigi yang tersusun rapi, kemudian ada celah-celah sedikit. Jadi ketika kalimat Rasulullah SAW, tentunya ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi tersenyum, melihat ternyata gigi Rasul itu rapi, ya. Ada celah-celah sedikit antara gigi dan satu dengan gigi lainnya. Ini menunjukkan menurut syarah di sini adalah menunjukkan baik dan bagusnya susunan gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian iza takallama, ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, berdialog, ru'iyakan nur, aku melihat seperti ada cahaya yang bersinar. Sallallahu melihat seperti cahaya yang bersinar, yakhruju min baini sanaya, yang keluar di antara belahan gigi, celah gigi. As-sanaya bermakna al-asnan al-muqaddam dalam syarah ya. Sanaya itu bermakna gigi yang tersusun di depan. Dari mulai ar-rubaiyat sampai rubaiyat. Rubaiyat itu gigi keempat, 1, 2, 3, 4 ini. Ini masuk gigi depan. Ya, as-sanaya maksudnya dalam syarah-syarah ya. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sahabat Ibnu Abbas melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza takallama ru'yakan nur yakhruju min bainis sanaya. Aku melihat seakan-akan ada cahaya bersinar keluar dari mulut beliau yang suci.
Nah, dalam syarah menjelaskan bahwasanya menunjukkan asyadul abyad, saking putihnya gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking indahnya gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai memancarkan cahaya yang begitu indah dari mulutnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita mungkin kawan kita melihat kita gigi mengkhawatirkan, aduh serab kieu, serab kunaon, serab ku jigong mungkin ya. Siram ku warna kuning keemasan, betul ya. Aduh subhanallah. Komo ada bahasa apa? Ada hadis maksudnya. Aduh udah antum nyengirain kan mulutnya orang berpuasa itu wanginya wangi misik. Jadi misik ya. Nya misik di akhirat, di dunia mah bau ieu we bau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau fil manam, meskipun di dalam mimpi. Sebelum bertemunya dengan Rasulullah di surga kelak, amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah jika melihat dalam mimpi Rasulullah sallam, kehidupan kita, kepribadian kita ya lebih terarah dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik akhlaknya ya, insyaallah. Mudah-mudahan. Nah, di sini cara jelaskan kenapa bercahaya. Wa dhaharat asnanuhu min syiddatil baydaiha. Kemudian bab selanjutnya ini meskipun di bab sebelumnya, sebab ini dibahas juga masalah khotam, tapi ini lebih rinci ya. Babu ma jaa fi khatamin nubuwah. Bab mengenai tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abu Raja Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Hatib bin Ismail anil Ja'd bin Abdurrahman qala sami'tu Sa'ib bin Yazid yaqul. Sahabat Sa'ib ibn Yazid berkata, zahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi bersamaku, berangkat bersamaku khalati bibiku. Jadi bibi siapa tadi? As-Sa'ib bin Yazid ya. Berangkat bersamaku yaitu bibiku. Ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Jawa nama sowan gitu nya. Saya sowan ka Pak Kiai, ka Pak Ustaz cenah sowan. Nyungkeun doa. Tapi tetap doa terbaik adalah kita doa kepada Allah ya, kepada orang tua dulu minta doa. Kadang ya kita masalah cara, kalau jauh-jauh ke guru mana, jauh-jauh ke ustadz mana, tapi pintu mustajab doa di dalam rumah tidak pernah dimintakan doa oleh kita semua. Itu yang salah, keliru. Itu adab yang salah, sangat salah. Utamanya kita meminta doa pertama kali kepada kedua orang tua. Yang masih ada kedua orang tuanya, alhamdulillah, maka pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala masih terbuka luas di rumah kita, insyaallah. Tadi sahabat Sa'ib berangkat bersama bibinya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata bibiku, beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah Subhanahu wa taala, inna bani ukhti waji'un, sesungguhnya anak saudaraku ini sedang sakit. Jadi datang ke Rasul minta didoakan ya. Sesungguhnya anak saudaraku sedang sakit. Famasaha ra'si wa da'ali bil barakah. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalaku. Yang berkata siapa tadi? Sahabat Sa'ib bin Yazid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalaku. Ini mukjizat dari keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diusapannya orang anak king yang soleh ya, gitu doa. Ketika beliau mengusap, wada ali mendoakan kepadaku apa? Bil barokah, dengan doa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya kepada aku. Doakan ke Rasulullah SAW. Indah ya, subhanallah, didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tawaddoa, kemudian setelah Rasulullah mengusap rambut kepalaku dengan mendoakan bil barakah, Rasulullah lantas berwudu.
Nah, di sini tabaruk dengan asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Fasyaribtu min wudu'ihi. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, beliau menandai nandaian bahasa Sunda bahasa Indonesia nandaian teh? Menampung ya, mohon maaf, menampung air wudu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini fasyaribtu min wudu'ihi. Karena tidak mungkin langsung bisa minum ya. Lantas aku meminum bekas air wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khususnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala untuk dunia ini, untuk umat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga kesuciannya dari dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat Allah muliakan, orang yang sangat dengan Allah, bahkan sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tabaruk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat utama. Maka di sini tadi sahabat Sa'ib ibnu Yazid itu meminum bekas air wudu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punten manawi aya diurang gitu nya atau ada. Punten Kang tandian wuduna berkah dileueut puguh rasa daki umurnya. Rasa daki rasa hasem kumaha komo lagi siang-siang terang benerang kan wudu langsung ditandian hasem rasa cuka ya. Tapi Rasulullah di sini dijelaskan kapan waktunya tidak dijelaskan. Yang penting beliau meminum air bekas wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Karena banyak riwayat menjelaskan, para sahabat menjelaskan, banyak riwayat di hadis lainnya, bahkan sahabat itu berebut ingin mendapatkan tetesan keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena para sahabat mencium aroma misik, bahkan lebih wangi daripada misik. Maka berebut Pak, betul. Maka pengen cepat ada yang bawa sapu tangan ya, pingin cepat-cepat ngusap kepala Rasulullah SAW sehingga karena berkah. Nah, ini tabaruk dengan asar Rasulullah SAW karena sangat wangi, melebihi wanginya misik. Bahkan mohon maaf air ludahnya pun itu sangat wangi Rasulullah SAW. Itu banyak kisah-kisah lain. Ini asar ya, para sahabat menjelaskan. Ini kondisi para sahabat saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, ali melepas ti Rasul saking cinta ka Rasul sampai keringat pun jangan sampai menetes ke tanah, Pak. Usap langsung di ambuan disengit. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan merasakannya di akhirat kelak insyaallah ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Insya Allah sangat setia menunggu kita ya Pak. Insya Allah kita yakin sesuai hadis Rasul sangat setia sehingga umat Rasul semuanya bisa berbarengan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Illa man aba, betul ya, kecuali orang tidak mau, itu orang bermaksiat kepada Rasul dan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita benar taat kepada Allah dan Rasul, cinta kuat kepada Rasul, insya Allah kita akan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qumtu khalfa dhahri. Setelah itu aku berdiri di belakang punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengkeran Pak, temayunan. Ini menandakan adab, gitu ya. Adab ketika berhadapan dengan orang yang kita muliakan, kita hormati. Beliau menunjukkan bahwa aku berdiri di belakang Rasulullah SAW, kumargi hormat ke Rasul, isin di payuna mata sopan kasana kitunya. Kadang orang tua kita jangan jalan lebih dahulu daripada orang tua. Orang Islam pamali, soal istilah pamali itu padahal kadang orang tua mencontohkan sunnah tapi dengan tanpa bahasa kitab gitu ya. Jangan, awas jangan payunin ustaz di pengker besok.
Mungkin menunjukkan kepada adab ya. Di sini pun demikian. Di belakang punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi fanazartu ilal khatami bainal katifai. Maka aku melihat tanda kenabian antara dua bahu, dekat belikat ya, bahu yang dekat dengan belikat. Meskipun di riwayat syarah lain dijelaskan posisi khatamun nabi ini meskipun di antara dua belikat tapi lebih condong ke kiri, ke sini Pak. Coba ngadeg coba, ngadeg. Punten ngadeg. Tunduh henteu bilih pingsan pas bu. Punten. Jadi saya baca syarah yang lainnya. Nah, ini kan antara ya di sini berarti kalau antara di sini. Ini mah dekat di sebelah kiri mana kiri antum? Sini berarti. Sini, belah sini kurang lebih insyaallah. Kenapa? Karena berbarengan dengan jajaran hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sini. Mudah-mudahan ya. Itu jadi riwayat lain ada sahabat yang sampai memegang karena Rasul meminta beliau memijat ya, mengusap punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat setelahnya itu bahkan ketika memegang itu kerasa benjolan seperti daging jadi. Gitu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun. Ya. Fa idza huwa misu zarril hajalah. Kemarin sudah saya bahas sedikit, bentuknya menyerupai bulatan telur. Telurnya telur burung merpati ya, belum darah, belum merpati ya. Kurang lebih segini mungkin ya. Kurang lebih insyaallah. Saya pun tidak tahu telur burung seperti apa. Telur burung darah saya tidak tahu segini atau segini. Mungkin segini Pak ya. Saya kurang tahu. Saya belum pernah gitu ya. Mohon maaf segini. Mungkin kurang lebih insyaallah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini di syarah dijelaskan inda wafatihi, ketika wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wadu'at Asma bin Umais, memegang memegang tangannya ke bagian punggung ini Pak. Asma binti Umais istrinya dari adiknya atau saudaranya Ali bin Abi Thalib, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Tapi Asma ini menikah setelah sahabat Ja'far wafat, dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq setia mendampingi, ternyata dinikahi juga setelahnya oleh siapa? Setelah Sayyidina Ali istrinya wafat, Fatimah Az-Zahra wafat, maka dinikahi oleh sahabat Ali. Jadi boleh Pak gitu. Asal sudah wafat gitu ya. Jadi ini baca sejarahnya lebih detail ya. Beliau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau mengusap nama saudara. Bapak kan kalau orang tua ya, yang sudah wafat mungkin di akhir-akhir kan pingin ngusun atau ngusap, beliau termasuk mengusap. Ternyata pas diusap bagian punggung itu sudah tidak ada Pak khatamun nubuwah. Di syarah dijelaskan karena terangkatnya ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka beliau yakin ketika meraba khatamun nubuwah tidak ada, qad tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah wafat Rasulullah. Maka ketika itu para sahabat ikut menangis ya, yang melihat kondisi tersebut, melihat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat ya. Bahkan kan di kisahnya bahkan Umar bin Khattab kan tidak percaya bahwa Rasul sudah wafat gitu ya. Bahkan beliau menantang siapa yang bilang Rasul sudah wafat, saya akan bunuh dia gitu ya. Tapi disadarkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, maka Muhammadun ila aban min rijalikum walakin Rasulullah khataman nabiyyin ya. Rasul itu seperti kita wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak ada Pak di dalam sejarah, tidak ada tangisan yang sangat dahsyat di masa itu kecuali ketika ditinggalkannya oleh kekasih sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di riwayat dijelaskan, di sini riwayat setelahnya terjelaskan, bahkan ketika wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arasy pun berguncang.
Kita lihat kadang ya, di antara tanda-tanda para ulama kekasih Allah yang Allah muliakan, kalau ada kekasih Allah ya, para ulama yang dekat dengan Allah benar, itu kadang langit itu ikut mendung. Kenapa? Karena menangisi kepergian orang yang suci, orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Apalagi ketika sosok yang sangat mulia, sosok yang sebagai penompang keberkahan dunia akhirat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu semua sahabat, bahkan ada yang, mohon maaf, ada yang sangat histeris pingsan mendengar kabar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Qad tufiya Rasulullah, masa jerit-jeritan. Kenapa jeritan? Kenapa teriak-teriak histeris? Karena ini bukti Zuhara muhabbah syadidatul muhabbah, menunjukkan kuatnya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlihat sepertinya ada yang wafat, contoh ada satu ibu ditinggal sama suaminya, kadedekannya kuat cintanya kepada suami. Kadang ibunya itu, wah bapak, nah dia ke mama bapak, itu sampai gogolean, bapak, saya plak pingsan. Kita tidak pernah gelo sugan si ibu yuk cerita sama sakituna. Tidak sampai bilang gila apa? Tidak sampai. Kenapa? Karena itulah lumrahnya cinta. Bagaimana jika ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka setelah itu banyak para sahabat, mohon maaf Pak, berpaling lagi ke ajaran sebelumnya. Saking kehilangan sosok selama ini, panutan, sandaran, pandangan dia ketika gelisah lihat Rasul langsung sirna kegelisahan. Indahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika putus asa lihat Rasul langsung semangat menjalani hidup para sahabat. Ini sosok tersebut wafat. Wah, maka dalam sirah itu jelaskan tidak ada kesedihan yang sangat dahsyat melebihi itu. Meskipun ada setelahnya lagi kisah yang dimana kesedihan sangat dahsyat ketika Bilal bin Rabah ya azan. Ya, kisahnya panjang juga itu ya, kalau dipisahkan mungkin 1,5 jam 15 menit dikisahkannya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allahumma shalli alaihi. Nah gitu Pak. Jadi dalam riwayat lain dijelaskan, ini di syarah pun dijelaskan di sini bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, khatamun nubuwahnya pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Nabi terakhir sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tiada. Kalau kita mah tidak seperti kalau kita mah suka ada kan tanda daging jadi, mohon maaf ya. Nah, suka ada, atau mohon maaf tompel atau daging jadi, itu wafatnya seorang yang punya tompel tersebut tidak mungkin ketika wafat langsung hilang tompelnya, tidak. Karena bukan tanda dari kenabian. Ya, tanda manusia biasa. Rasulullah sallallahu alaihi basyarun wa laisa kal basyari kan gitu. Nah, ininya apa? Dalam syairnya, Rasul itu manusia biasa tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Karena di kitab-kitab sirah dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana sajidan. Rasul itu lahir dalam kondisi bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sirah dijelaskan kana sujud. Lahirnya Rasulullah sallallahu dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu, menunjukkan penghambaan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda kita lahir naon kegowakan, emak, bapak, jajan gitu ya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis selanjutnya, haddatsana Sa'id bin Yaqub At-Talqani qala haddatsana Ayyub bin Jabir an Simak ibni Harbin an Jabir ibn Samrah qala ra'aitul khatima bainal katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuddatan hamra'a misa baydatil hamamah. Ini penjelasan mengenai penjelasan sebelumnya yang belum sempurna. Aku melihat tanda kenabian di antara ini ghuddatan hamra'an, seperti mohon maaf potongan daging jadi ya, tapi hamra agak kemerah-merahan ya. Misla bayadul hamam, sama seperti telur burung ya, burung dara ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat lainnya, walau
asya'u an uqabbil al-khatam alladhi baina katifaihi min qurbati la fa'altu yaqulu li Sa'd bin Mu'adz yauma mat ihtazza lahu 'arsyur rahman. Beliau melihat bahwasanya jika aku berkeinginan ya kalau bisa aku ingin mencium tapi tidak mampu ya. Beliau melihat kondisi Khataman Nabawi itu antara ini apa namanya pundak ya. Kemudian yaumamat ketika waktu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtazzalahu 'arsyur rahman, berguncang arasy. Alam ya, bagaimana beliau merasakan, kalaupun merasakan, ini bagian dari karomahnya para sahabat sallallahu alaihi wasallam ya. Saya baca sesuai hadisnya di sini. Bergoncang arasy. Dahsyat, kenapa? Karena ditinggalkannya sosok sejati, kekasih sejati ya. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di riwayat lain dijelaskan lagi, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Zaid idnu minni famsah dhahri fasamahtu dhahrahu. Ini sahabat di antara yang diminta Rasulullah SAW mengusap punggung beliau ya, yaitu sahabat Zaid Amr bin Akhtab Al-Ansari, orang Ansar ya, kabilah. Coba usap ya, pencetan bahasa namanya, usap punggungku. Famasahtu dhahrahu, kemudian aku usap punggung Rasulullah SAW. Fawaqa'at asabi'i ala khatamin. Jadi kemudian aku sampai kepada khatam nubuwah. Qultu, aku bertanya kepada sahabat tersebut, wa mal khatam, bagaimana bentuk khatamnya? Qala sya'aratun mujtami'atun. Jadi bentuknya bulat itu, kemudian ada rambut ya, rambut halus di atas bulatan tersebut, rambut halus. Sallallahu alaihi wasallam. Ini kurang lebihnya mengenai khatam nubuwah ya. Selanjutnya babu ma jaa fi sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya kalau sahabat itu bisa melihat khataman nubuwah, berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu dalam kondisi terbuka pakaiannya ya. Tapi ada yang sahabat yang bagaimana caranya saya ingin lihat dibukanya baju Rasulullah SAW, bahkan saya ingin meluk gitu ya. Ini kan mungkin di antara bapak sudah tahu kisahnya, yaitu sahabat Ukasyah ya, sahabat Ukasyah. Jadi ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Fathul Makkah, jadi setelah turun surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath ya, itu tahun ke-8 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turun itu beliau sudah dapat kabar dari Jibril alaihissalam bahwasanya umur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan lama lagi. Maka ketika waktu haji wada itu dikumpulkan para sahabat yang lainnya, maka Rasul berucap, jika ada di antara kalian yang terzalimi olehku tanpa sepengetahuanku, maka berlaku hukum qisas pada saat ini sebelum Allah Subhanahu wa taala mengadiliku di akhirat kelak. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Sahabat lagi kumpul, tidak ada yang berani. Kan orang yang berbicara, orang yang dia cintai, yang mereka muliakan, mereka hormati, maka tidak yang berani. Rasul kedua kali, barang siapa yang ada terdolim olehku, maka silakan hukum qisas berlaku. Tidak ada yang berdiri. Ketiga kalinya, barang siapa yang terzalimi olehku tanpa disengaja, tanpa aku ketahui, maka hukum qisas berlaku di sini sebelum Allah mengadiliku di akhirat kelak. Maka ada satu sahabat yang memberanikan berdiri. Saya Rasulullah SAW terlihat ada sosok orang yang mulai menua ya, yaitu sahabat Ukasyah. Saya tidak akan memberanikan diri berdiri ya Rasulullah jika engkau tidak sampai mengulang ketiga kalinya.
Karena engkau sudah mengulang 3 kali, maka ini kesungguhan engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasul berbicara, lantas apa hajatmu? Adakah kezaliman yang aku lakukan kepadamu yang tanpa sepengetahuanku? Ada ya Rasulullah. Apa itu? Beliau menjawab, ketika dalam peperangan engkau di atas onta, aku pun sama, tapi aku hendak mendekatimu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau memecut mengenai perutku. Jadi begini ya. Jadi ketika memecut, lantas aku simpulkan, apakah engkau memecut onta atau ingin memecutku? Tersengaja dia bilang. Terus apa maumu? Maka inilah waktunya aku menuntut balas. Kan kisos tadi, menuntut balasan ya Rasulullah. Rasul begitu kan orang mau pemimpin, begitu. Tidak tumpul untuk Rasul, tajam semua. Mengajarkan langsung. Itu sahabat bagaimana Pak? Jika ada orang yang kita muliakan gitu ya, ternyata mau dikisos, padahal tidak sesuai kenyataan gitu ya. Itu kita agak geram. Sahabat yang geram. Saya menuntut, pingin engkau juga dipecut. Silakan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memintakan Bilal bin Rabah untuk mengambil pecut tersebut di rumahnya Fatimah Az-Zahra. Ketika masuk, mau ambil? Untuk apa? Untuk hukum kisos bagi Rasulullah Shallallahu. Bagaimana? Ukasha ingin mencabuk Rasulullah Shallallahu, menjerit Fatimah Az-Zahra. Jadikan Hasan Husain anakku sebagai orang yang menerima pucutan tersebut. Ini lumrah. Anak membela orang tua lumrah Pak. Lumrah, jangan ditolak. Kalau itu orang tua benar, anak yang benar cinta ke orang tua pasti membela. Jadikan anakku Hasan Husain jadi tempat pecutan. Tidak, Rasulullah meminta beliau dipecut karena sebagai imbalan kisos. Ketika datang dikasihlah pecutan itu kepada Ukasha. Langsung Abu Bakar sama Umar langsung berdiri, Pak. Jadikan kami sebagai pecutan, karena kami tidak tega melihat sosok yang kami muliakan dipecut. Sallallahu alaihi wasallam. Rasul menolak, cukup. Sesungguhnya Allah sangat tahu nilai kedudukan kebaikanmu di sisi Allah Subhanahu. Saya sudah tahu, cukup. Tidak sampai di sana, Ali bin Abi Thalib berdiri juga. Biarkan aku yang menjadikan tempat dipecut. Karena aku selama ini bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat kondisi Rasulullah SAW, melihat akhlak Rasulullah, tidak ada satupun yang menurut saya melukai sesama. Maka biarkan aku yang dipecut sebagai imbalannya. Saya tidak tega, saya tidak mampu melihat jika Rasulullah SAW harus dipecut. Tidak, cukup Ali. Saya yakin Allah Subhanahu Wa Taala sangat meninggikan kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sampai sana, Hasan Husain berdiri ingin menggantikan. Bahkan sahabat lain pun menjerit. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bahasa ramah kekeh dengan pendirian karena mengamalkan perintah Allah Subhanahu Kisos. Tidak, lantas silakan Ukasha, cambuk, ingin di sebelah mana? Dulu Rasul memecutku di perut katanya. Kemudian aku dalam kondisi berbuka baju. Jadi nggak pakai baju Pak. Baju terbuka, tidak pakai baju. Rasul itu menawarkan ketika pakai pakaian, silakan dipecut. Masih ada penawaran di sana. Engkau dulu memecutku ketika aku tidak berpakaian. Itu sahabat sama tambah geram ya. Ini Ukasha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat menjerit melihatnya. Membuka pakaiannya mulia Rasulullah SAW, terlihat cahaya dalam wajahnya, dalam badannya. Maka ketika itu Ukasha ke depan bawa pecutan ya, sahabat udah ternyata lantas Ukasha meneteskan air mata langsung memeluk Rasulullah SAW. Dipeluk Pak, peluk erat. Seperti seorang anak merindukan orang tuanya, seperti kekasih merindukan yang dikasihnya. Erat peluk. Sungguh saya tidak tega, sungguh saya tidak berani untuk mencambukmu.
Sungguhnya ini cara saya agar saya bisa memelukmu ya Rasulullah. Ini cara saya mengungkapkan cintaku kepadamu ya Rasulullah. Semuanya Pak tadinya geram, semua ikut menangis melihat kondisi yang indah seperti itu. Lantas bagaimana kondisimu sekarang? Masih tetap mau mengisos atau memaafkanku? Wallahi sebelum aku merencana mengisosmu tidak ada sedikit pun rencana, dan aku sangat memaafkan ketika kejadian tersebut karena yakin akhlakmu tidak seperti itu. Akan tetapi aku ingin memelukmu, dengan cara ini aku bisa memelukmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menegaskan di antara para sahabat, jika kalian semua ingin tahu saudaraku di surga kelak, kawanku di surga kelak, Ukasyah orangnya. Wah, subhanallah. Sahabat serontak semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung memeluk Ukasyah, mencium keningnya. Nah itu orang Arab itu Pak biasanya. Sampai sekarang begitu. Saya lihat tuh semua gitu. Jadi kalau ada keindahan yang wah ajib itu langsung peluk, wah disun ini. Cepat-cepat gitu ya. Kalau kita mah cepat-cepat antara bapak-bapak sama bapak. Gitu ya. Biasanya kebudayaan kita kan. Tapi Arab mah bagus. Cepat-cepat disun. Oh, mabruk. Itulah kisah di antara para sahabat yang bagaimana caranya biar benar bisa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bisa memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan yang sangat mulia kepada kita bisa bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai di sini belum manfaatnya ya, mudah-mudahan. Tutup kita dengan doa. Dengan salawat dulu ya, insyaallah. Mudah-mudahan bagian salawat itu masing-masing lah, karena lebih khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Nominal sahabat tidak dibatasi ya. Karena cinta Rasul tidak dibatasi untuk kita. Dari dulu sampai sekarang sampai akhir zaman Rasul tetap sangat kuat cinta kepada kita. Maka sangat merugilah jika ada seorang umat yang sangat berat sekali mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW. Merugilah membatasi hanya 1, 2, 3 saja. Lebih dari ratusan kalau bisa. Ungkapan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, lembutkan hati kami dengan salawat ini ya Allah. Lembutkan hati kami dengan mengkaji sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya hati yang lembut yang bisa menampung ribuan rahmat-Mu pada bulan ini, pada hidup ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bukalah mata hati kami sehingga dengan mata hati terbuka lebih bisa saling mencintai antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahmanu ya Rahim, jadikan kami umat sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahmanu ya Rahim, jadikan kami umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana berbarengan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jannatin na'im, di surga Engkau ya Rasulullah ya Rahman ya Rahim. Istajib du'ana ya Allah bi barakati hada syahr al-azim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Hatur nuhun, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Wafaqallahu lakum wa lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.